Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mencuri perhatian dalam rangkaian hari pertama Moto3 Italia 2026 yang digelar di sirkuit Mugello. Performa gemilang tersebut membuahkan pujian langsung dari timnya, Honda Team Asia, bahkan membuat sang Aoyama terharu bangga. Di tengah tekanan dan karakter lintasan Mugello yang dikenal dengan trek cepat dan berbahaya, Veda tidak terburu-buru. Ia yang mengendarai motor di sirkuit favoritnya ini menjalani sesi dengan pendekatan yang cukup matang, membangun ritme, memahami grip lintasan, dan menunggu momen yang tepat untuk mencatatkan waktu terbaik. Strategi ini membuatnya perlahan merangsek ke posisi 10 besar. Veda Ega Pratama melesat di awal sesi dengan penuh percaya diri. Di putaran pertama yang krusial, namanya langsung menghiasi papan atas, posisi ke-6 tercepat. Sebuah pernyataan tegas bahwa rider muda Indonesia ini tidak datang hanya untuk meramaikan, tapi untuk bertarung. Namun, balapan waktu tak pernah berjalan sederhana. Seiring sesi berjalan, satu persatu rival mulai menemukan ritme terbaik mereka. Catatan waktu Veda perlahan tergerus. Dari posisi aman di 6 besar, terus turun, hingga akhirnya terlempar keluar dari 14 besar. Zona aman menuju Q2. Tekanan mulai terasa nyata, karena bahkan Veda berada di luar 20 besar pembalap tercepat. Detik demi detik berlalu, dan waktu semakin menipis. Di momen itu, banyak pembalap memilih menyerah pada keadaan. Tapi tidak dengan Veda. Dengan ketenangan yang luar biasa untuk ukuran seorang rookie, ia menunggu, mengamati, dan menghitung. Hingga akhirnya, di putaran terakhir, satu kesempatan terakhir, ia mengambil keputusan berani. Strategi slipstream. Ia menempel ketat di belakang pembalap lain, memanfaatkan efek hisap angin untuk memaksimalkan kecepatan di lintasan lurus. Sebuah perjudian presisi tinggi. Terlalu dekat bisa berisiko, terlalu jauh sia-sia. Dan disitulah keajaiban terjadi. Motor Veda melesat lebih kencang. Setiap sektor ia lalui dengan determinasi penuh. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada waktu untuk ragu. Garis finish semakin dekat. Dan saat ia melintasinya, P9. Sebuah lompatan dramatis dari keterpurukan menuju harapan. Dari luar zona, langsung menembus Q2. Bukan sekedar lolos, tapi dengan cara yang membuat semua orang terdiam. Bahkan, tak bisa dipungkiri, semua kru Honda, termasuk Aoyama, pastinya terharu dan bangga dengan pencapaian Veda ini. Honda Tim Asia mengapresiasi kemampuan adaptasi Veda yang dinilai sangat produktif di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah. Melalui akun media sosial resminya, tim tersebut menyoroti kerja keras sang pembalap dari Gunung Kidul itu. Dari cuaca hujan hingga panas, dari P20 melesat ke P9. Veda Pratama menjalani hari Jumat yang sangat produktif di sirkuit Mugello yang ikonik, tulis pernyataan resmi Honda Tim Asia di Instagram. Sebab, ini bukan hanya soal waktu putaran. Ini adalah keberanian mengambil resiko di saat terakhir. Tentang kecerdasan membaca situasi, dan tentang mental baja seorang pembalap muda yang menolak menyerah sebelum segalanya benar-benar berakhir. Pencapaian ini adalah sebuah posisi yang cukup untuk mengamankan tiket langsung ke Q2. Hasil ini terasa penting bukan hanya karena angka di papan waktu, tetapi karena proses yang dilalui. Veda menunjukkan bahwa ia mampu tampil jauh lebih baik meski dalam tekanan. Sebuah trek yang sudah ia kagumi, bahkan sebelum ia benar-benar merasakan aspalnya. Sirkuit Mugello bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menyimpan karakter teknis yang menantang. Bagi Veda, hubungan dengan sirkuit ini tidak dimulai dari balapan sungguhan, melainkan dari masa kecilnya, masa di mana mimpinya masih dibangun dari layar permainan. Kisah ini diungkap oleh sang ayah, Sudarmono, yang juga dikenal sebagai Coach Momon, sosok yang berperan besar dalam perjalanan karir Veda. Ia mengingat betul bagaimana putranya mulai menunjukkan ketertarikan yang berbeda terhadap Mugello sejak usia dini. Menurutnya, Veda kecil sudah memiliki ketertarikan khusus pada bentuk dan alur lintasan tersebut.
Bukan karena popularitasnya, melainkan karena karakteristiknya yang unik. Dari tikungan cepat yang mengalir hingga trek lurus panjang yang menuntut keberanian, semuanya terasa klik dengan insting balapnya. Pada musim 2025, saat berkompetisi di Red Bull Rookies Cup, Veda menunjukkan performa yang benar-benar mencuri perhatian. Di Mugello, ia tampil bukan sekedar sebagai peserta, melainkan sebagai penguasa lintasan. 2 balapan, 2 kemenangan. Sebuah pencapaian yang tidak hanya mengesankan, tetapi juga mempertegas bahwa kecintaannya terhadap Mugello bukan sekedar perasaan, melainkan sesuatu yang nyata, yang tercermin dalam performa. Pembalap muda asal Gunung Kidul itu tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Ia memahami kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan bagaimana memanfaatkan setiap celah kecil yang tersedia. Semua itu dilakukan dengan ketenangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Keberhasilan menembus posisi 9 besar di hari pertama menjadi modal yang sangat krusial bagi Veda Ega Pratama. Belajar dari seri Catalunya di mana ia harus start dari posisi belakang akibat kualifikasi yang buruk, hasil hari ini membuktikan bahwa Veda memiliki modal kecepatan yang mumpuni sejak awal pekan balap. Perjuangan Veda akan berlanjut pada hari Sabtu, 30 Mei hari ini dalam sesi free practice 2 sebelum beralih ke babak penentuan kualifikasi. Publik otomotif tanah air tentu berharap si anak ajaib mampu menjaga konsistensinya di lintasan kering maupun basah demi mengamankan tempat start terbaik di grid depan. Selain bersaing di 5 besar klasemen umum, Veda memimpin klasemen sementara Rookie of the Year Moto3 2026. Berdasarkan data klasemen, ia berhasil mengungguli para pembalap debutan lain seperti pembalap Malaysia Hakim Danish dan Brian Uriarte. Performa Veda juga tercatat unggul jauh dari rekan setimnya di Honda Tim Asia, Zain Mithani. Data dari MotoGP.com menunjukkan bahwa Mithani saat ini berada di peringkat ke-24 klasemen sementara karena belum berhasil meraih poin satu pun sepanjang musim ini. Keberhasilan Veda mempertahankan posisi 5 besar ini juga didukung oleh aksi comeback luar biasa pada seri Catalunya pekan lalu. Pembalap berusia 17 tahun tersebut sukses menyalip belasan pembalap untuk finish di posisi ke-8 setelah memulai balapan dari posisi start ke-20. Melihat perkembangan dari sesi FP1 hingga praktis, progres yang ditunjukkan oleh pembalap asal Gunung Kidul ini sangat positif. Publik otomotif tanah air kini menantikan kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Veda pada sesi-sesi selanjutnya di Italia. Penampilan Veda di sirkuit Mugello dinilai sangat positif, mengingat dirinya sempat mengalami kesulitan pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Saat itu, pembalap muda Honda Tim Asia tersebut hanya mampu mengakhiri sesi di posisi 20. Namun, Veda menunjukkan perkembangan signifikan pada sesi praktis yang berlangsung beberapa jam kemudian. Dia tampil jauh lebih agresif dan konsisten hingga mampu menembus posisi 10 besar. Perjalanan Veda menuju 22 dan mengalami kesulitan memperbaiki catatan waktu terbaiknya. Meskipun demikian, Veda tidak menyerah. Pada menit-menit akhir sesi, dia berhasil memaksimalkan performa motornya dan mencatatkan waktu yang cukup kompetitif agar bisa naik drastis ke posisi 9.